Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai dilatasi atau disebut juga dengan perkalian atau pembesaran. Ini adalah transformasi yang keempat, ya, yang terakhir, yaitu mengenai dilatasi. Yang sebelumnya kita sudah membahas translasi, refleksi, dan rotasi, di mana dilatasi ini ditentukan oleh pusat dan faktor skala, sedangkan rotasi itu ditentukan oleh pusat dan sudut putar atau sudut rotasi. Jadi sama-sama mempunyai sudut pusat. Dilatasi itu apa? Dilatasi adalah sebuah transformasi yang memetakan setiap titik dengan pusat dan faktor skala tertentu. Misalkan kita akan memberi contoh, ada segitiga ABC, ya, seperti ini, segitiga ABC. Pernah dulu Bapak ilustrasikan pada pertemuan yang pertama mengenai dilatasi ini. Misalkan segitiga ABC ini akan kita dilatasikan dengan pusatnya 0,0 dengan faktor skalanya adalah 3. Nah, bayangannya secara geometri dapat kita tunjukkan sebagai berikut, yaitu kita hitung 3 satuan dari pusat, karena pusatnya 0,0 dan di sini ada titik A, maka kita hitung 3 satuan. Terus 1, 2, 3. Maka bayangannya A aksen itu ada di sini. Dan ini B, kita hitung dari pusatnya 0,0, yaitu 1, ya, O ke B, kemudian 2, 3, B aksen, ya. Nah, begitu juga C, maka ini juga dihitung dari pusat, OC, satu satuannya, kemudian 2 dan 3 sampai C aksen, ya. Maka bayangannya adalah A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kalau di sini negatif faktor skalanya, misalkan Bapak akan mengambil segitiga ABC ini didilatasikan dengan faktor skalanya negatif. Nah, misalkan begini, kalau Bapak ambilkan ada sebuah segitiga, ya, misalkan di sini ada segitiga A, B, C, ya. Nah, kemudian kita akan dilatasikan terhadap titik dengan pusat, ya, titik 0,0 pusatnya. Maka bayangannya itu bagaimana kalau bayangannya itu adalah dengan faktor skalanya negatif? Berarti segitiga ABC didilatasikan dengan pusatnya 0,0 dengan faktor skala adalah negatif 3. Maka bayangannya adalah di sini, ya. Nah, di sini bayangannya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bayangannya untuk faktor skalanya itu adalah positif, maka dihitung dari pusat itu lurus, ya, melalui A ke A aksen. Sedangkan kalau faktor skalanya negatif, itu berada di belakang pusatnya, ya. Ini di sini pusatnya. Berlawanan. Kalau di sini A, maka A aksen di sini. Jadi si pusat itu berada di antara segitiga asal dan segitiga bayangannya. Kalau faktor skalanya negatif. Nah, coba kita lihat lagi kalau faktor skalanya positif. Nah, ini pusatnya di sini, ya. Sedangkan ini asalnya di sini, ya, begitu. Jadi bertolak belakang. Jadi cara menghitung jaraknya ya sama seperti tadi.
yaitu kalau di sini A, maka kita hitung dari sini ke sini adalah satu satuannya. Dihitungnya tidak dari sini, maaf ya, tapi dihitungnya adalah dari pusat ya. Menghitungnya dari pusat dari sini. Itu satu satuan sama dengan A ke pusat, itu dari sini ke sini berapa ya. Maka dihitung, nah ini ke sini adalah 3 satuan. Nah, jaraknya dari sini ke sini 3 satuan. Kemudian untuk B, berarti ini B kan? Berarti arahnya ke sini. Nah, ini B ke sini. Bayangan untuk B. Dari sini. Nah, ini adalah 3 satuan. 1, 2, 3. Jadi karena jaraknya dari B ke pusat itu adalah diagonal. Ya, diagonal dari sebuah persegi, yaitu 2 satuan ya, seperti ini. Jadi jaraknya ini 1 ya, dihitung dari pusat 1, 2, 3. Kemudian yang C berarti dari sini ke sini. Nah, berarti C berada di sini, itu dari sini ke sini. Nah, berarti jaraknya adalah dihitung dari sini ya ke sini. Itu cara menghitungnya kalau kita lihat dari satuannya. Nah, ini dari C ke pangkal, itu dari C ke pusat koordinat, ini jaraknya adalah merupakan diagonal sebuah persegi panjang ya, sebuah persegi panjang, yaitu lebarnya 5 satuan, panjangnya 5 satuan, lebarnya 2 satuan. Berarti dari sini ke sini ya, diagonalnya. Berarti untuk menghitung jaraknya itu bisa kita ambil dari sini, yaitu tadi berapa ini? 5 satuan, 2 satuan. Berarti di sini 5 satuan, 2 satuan. Nah, di sini 1 kan? Nah, kita beri tanda misalkan. Berarti 5 satuan, 2 satuan. Nah, di sini ya. Kemudian yang satunya lagi misalkan kita ambil lagi dari sini. 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 2 satuan ke atas. Nah, di sini. Lalu ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 2 satuan. Ini diagonalnya. Maka ini adalah yang ketiga. Jadi jaraknya adalah 1, 2, 3. Nah, itu adalah 3 satuan ya. Nah, berarti posisinya berada di sini bayangannya itu ya. Nah, begitu cara menghitung jaraknya gitu ya. Ini kita lihat secara geometri bayangan dari sebuah dilatasi. Nah, kemudian jadi kalau segitiga ABC ya, segitiga ABC didilatasikan dengan titik pangkal 0,0, bayangannya itu adalah aksen, B aksen, C aksen. Nah, ditulis dengan notasi pemetaan adalah seperti ini ya. Ini menunjukkan pusat dilatasi, dan ini menunjukkan faktor skala, atau sering juga disebut faktor pengali ya. Faktor pengalinya. Itu bayangannya di sini. Ini notasi pemetaannya. Nah, baiklah, supaya lebih jelasnya kita akan membahas dilatasi dengan pusat 0,0, kemudian dilatasi dengan pusat di luar 0,0, di luar pusat ini, dibagi dua bagian. Itu dilatasi dengan pusat 0,0. Misalkan kita ambil titik A, X, Y, didilatasikan dengan pusat O 0,0. Dengan faktor skalanya misalkan adalah 3. Nah, bayangannya bagaimana? Kalau yang tadi kita belum menentukan koordinat bayangannya, tidak ya. Tapi secara geometri saja kita tunjukkan bahwa ini pembesarannya adalah seperti ini. Tidak menunjukkan bagaimana koordinat bayangannya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bagaimana koordinat bayangan ya. Nah, misalkan di sini ada titik A,
Ya, ini ada titik A, X, Y. Nah, didilatasikan dengan pusatnya 0,0. Dengan faktor skalanya adalah 3. Nah, kalau kita perhatikan, seperti yang sudah ditunjukkan tadi, maka bayangannya di sini, karena di sini adalah kita hitung 3 satuan dari pusatnya, selalu dari pusat. Negatif 3 pun selalu dari pusat ngambilnya ya. Jadi kita ambil dari sini 1, 2, 3. Maka disinilah koordinatnya. Nah, kenapa kok ini bisa 3,3Y? Nah, kita lihat lagi. Satu satuan dari pusat ke A, OA ini, koordinatnya adalah X, Y. Nah, kalau dua satuan dari sini ke sini ya, dua satuan, ternyata ini koordinatnya adalah 2X, dan ini adalah 2Y. Yaitu jaraknya adalah 2 kali X. Ini X, ini X, maka dia 2X. Untuk ini juga 2 kali Y, ini Y, ini jaraknya, ini juga Y. Maka ini titiknya adalah, ordinatnya adalah 2Y. Ini absisnya adalah 2X. Nah, untuk dia aksen ini, ternyata 3 kali absisnya. Yaitu, ini X, ini juga X, ini juga X. Berarti 3 kali X. Dan ini juga sama, ini Y, ini Y, ini Y. Berarti ada 3 kali Y. Maka koordinat titik bayangannya adalah 3X, 3Y. Gitu ya. Nah, ini sesuai dengan namanya bahwa dilatasi itu adalah perkalian ya, pembesaran. Kalau sebuah bangun, kalau sebuah bidang, maka akan mengalami pembesaran. Nah, di sini ada 3 kali jaraknya ya untuk titik A ini. Maka di sini ditulis 3X, nah 3Y. Gitu ya. Nah, jadi titik A, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K. Maka bayangannya adalah K kali X, K kali Y. Jadi ini absisnya KX, ordinatnya adalah KY. Jadi dikalikan dengan faktor skala. Kalau yang tadi faktor skalanya adalah 3 kan. Maka bayangannya adalah 3X, 3Y. Nah, kalau kita tuliskan dengan notasi pemetaan, maka di sini pusatnya, ini faktor skalanya yang tadi ya. Ini bayangannya adalah aksen KX, KY. Kalau kita tuliskan dengan persamaan matrik, berarti ini X aksen Y aksen, itu sama dengan perkalian hasil perkalian skalar dengan suatu matrik. Skalarnya adalah merupakan faktor skala, ya, faktor skala atau faktor pengali yang merupakan bilangan skalar dikalikan dengan suatu matrik, yaitu ya, jadi Kx, Ky. Ya, ini jadi titiknya seperti ini. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Tentukan bayangan titik A negatif 3,2 jika didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala K sama dengan negatif 4. Jadi jawabnya adalah, nah ini asalnya kan begini ya, dengan notasi, yaitu bayangannya dengan persamaan matrik, X aksen, Y aksen adalah K kali X, Y. Dimana titiknya kita tulis di sini, titiknya adalah negatif 3,2. Tulis sini. Nah, kemudian K-nya adalah negatif 4. Ini K-nya ya. 4 kita tuliskan di sini. Ini adalah pusat dilatasinya. Maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Nah, kita tuliskan dengan persamaan matrik. X aksen, Y aksen sama dengan negatif 4 kali negatif 3, 2. Berarti titiknya ya, ini ya. Negatif 3, 2 titiknya. Lalu ini adalah faktor skalanya. Itu negatif 4 yang ini ya. Jadi kita kalikan, ini adalah 12, dan ini adalah negatif 8. Jadi bayangan titik A adalah ini.
12, negatif 8. Nah, itu sangat mudah sekali ya untuk dilatasi dengan pusat 0,0. Nah, sekarang ada dilatasi dengan pusatnya A, B. Nah, seperti halnya pada rotasi. Jadi, dilatasi dengan pusat PA, B, langkah-langkahnya itu adalah identik dengan langkah-langkah pada rotasi dengan pusat PA, B. Nah, misalkan di sini ada titik A, Y, dilatasikan dengan pusatnya PA, B. Nah, misalkan di sini ada A, titik A ya, X, Y nih. Ini pusatnya adalah A, B. Nah, gitu kan. Dengan faktor skalanya adalah K. Nah, bagaimana bayangannya yang ini? Jadi, kalau kita misalkan ini dua satuan ya. Ini 1, 2. Faktor skalanya adalah 2. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana koordinat titik ini yang jadi masalah. Kalau kita menggambarkan secara geometri ya mudah saja, hanya begini saja kan. Tapi koordinat titiknya ini berapa? Nah, jadi langkahnya adalah untuk menentukan koordinat titik bayangan ini dari titik A dilatasikan dengan pusatnya A, B, itu ada langkah-langkahnya. Jadi secara geometri ditunjukkan seperti ini. Yang pertama adalah pusat A, B itu kita translasikan ke 0,0, yaitu supaya kita mempunyai rumus yang ini. Ya, ini kan kita punya rumus seperti ini untuk 0,0 ya. Nah, kalau pusatnya A, B ini kita pindahkan atau translasikan ke 0,0 oleh translasi apa? Yaitu oleh translasi negatif A, negatif B. Karena translasi atau perpindahan itu dijumlahkan titiknya ya, yaitu A ditambah negatif A berarti 0 kan? B ditambah negatif B itu adalah 0. Maka ini pindahkan pusatnya A, B ke 0,0. Nah, kalau ini dipindahkan, maka A pun harus dipindahkan. Dipindahkan kemana? Dipindahkan oleh translasi yang sama. Itu translasi negatif A, negatif B. Ya, jadi translasikan juga ke sini. Misalkan bayangannya di B. Nah, karena translasi itu adalah penjumlahan, maka bayangan B, titik A oleh translasi negatif A negatif B, yaitu bayangannya di sini, maka koordinat titiknya adalah X ditambah negatif A atau X dikurangi A. Lalu koordinatnya Y ditambah negatif B, yaitu Y dikurangi B. Nah, ini adalah bayangan titik A, yaitu di B. Jadi, koordinatnya X dikurangi A, Y dikurangi B. Nah, ini langkahnya ya, yang ini. Tadi pusat ke 0,0, titik A ke titik B, ya, yang tadi, yang ini, yang barusan, A ke titik B. Lalu, titik B ini kita dilatasikan dengan pusatnya di 0,0. Nah, jadi titik B ini yaitu X dikurangi A, Y dikurangi B, kita dilatasikan dengan pusatnya 0,0 dengan faktor skala K. Nah, kita sudah punya, yaitu bayangannya adalah K kali titik koordinat B, yaitu K dikali X dikurangi A, lalu K dikali Y dikurangi B. Jadi terus begini kan. Nah, ini kalau pusatnya di 0,0. Jadi, B ini dilatasikan dengan pusatnya adalah 0,0. Jadi ke sini arahnya kan. Nah, ke sini. Maka inilah bayangannya, yaitu B aksen. Ambil dari sini. Sini, lalu ke sini. Bayangannya adalah K kali X dikurangi A. Lalu ordinatnya K dikali Y dikurangi B. Gitu kan ya. Hanya dikalikan dengan K.
untuk titik koordinat B ini. Kemudian untuk menemukan A aksen berarti kita translasi ke posisi semula. Kalau yang tadi adalah translasinya ke kiri, yaitu dengan translasi negatif A negatif B, sekarang kita translasikan ke kanan, yaitu dengan positif A positif B. Jadi berlawanan. Ini negatif A negatif B, sekarang ke sini. Maka ternyata bayangannya ada di A aksen. Nah, jadi di sini ternyata. Maka bayangannya apa ini? Ya tinggal ditambah saja. Koordinat dari titik B aksen ini, yaitu K kali X dikurangi A yang ini, lalu ditambah A. Jadi sini. Ya. Lalu ordinatnya ini K kali Y dikurangi B, tinggal ditambah B. Nah, di sini. Karena translasi ditambah B. Maka inilah A aksen di sini ya, diperoleh A aksen di sini. Nah, A aksen ini adalah koordinat titik bayangan untuk titik A oleh dilatasi dengan pusat A, B, yaitu di sini. Yaitu kita peroleh bentuknya seperti ini. Nah, jadi B aksen ini, nah ini kan B aksen, bayangan tadi dikalikan dengan K saja. Karena ditranslasi oleh AB, maka dia di sini ditambah AB. Nah, ini mirip dengan rotasi ya. Kalau rotasi kan di sininya matrik rotasi K-nya tuh. Yaitu apa? Cos A, cos alpha, negatif sin alpha, cos alpha. Di sini kan letaknya matrik rotasi. Kalau dalam dilatasi di sini adalah faktor skala. Ya di sininya sama dengan di rotasi, yaitu dikurangi pusat ditambah pusat. Ingat kan? Rotasi. Ya, dikurangi pusat ditambah pusat. Nah, jadilah diperoleh bayangan titik A, X, Y ini dengan pusatnya A, B dengan faktor skala K. Itu bayangannya adalah X aksen, Y aksen, di mana kita tuliskan bayangannya adalah A aksen, Y aksen sama dengan faktor skala dikalikan dengan X dikurangi A, Y dikurangi B, ditambah A, B. Singkatnya adalah faktor skala, titik asal dikurangi pusat, ditambah pusat. Selalu begitu ya. Dikurangi pusat, ditambah pusat. Nah, misalkan contohnya begini. Tentukan bayangan titik A negatif 3,2. Jika didilatasikan dengan pusatnya 4, negatif 6 dan faktor skala K sama dengan negatif 4. Nah, kita tahu kalau di sini A adalah X, Y, maka bayangannya X aksen, Y aksen. Nah, di sini pusatnya belum ini ya, belum. Kalau yang ini pusatnya masih A, B ya. Masih A, B. Nah, ini pusatnya masih A, B. Dengan faktor skalanya juga di sini masih K. Nah, ini masih K. Nah, kalau dia pusatnya A, B, faktor skala K, maka bayangannya itu adalah K kali. Nah, lalu ini titiknya di sini ambil. Titiknya X, Y. Kita letakkan di sini, X, Y. Lalu pusatnya, ini kita letakkan di sini, A, B. Jadi dikurangi pusat, lalu tambah. Nah, kita letakkan lagi AB di sini pusatnya. Ya, gitu ya. Nah, kita masukkan saja titiknya. Titiknya adalah negatif 3,2. Kan? Negatif 3,2. Kita dilatasikan dengan pusatnya 4, negatif 6. Ya, ini pusatnya di soal. Faktor skalanya adalah negatif 4. Ini faktor skalanya. Nah, bagaimana bayangannya? Bayangannya adalah tinggal masukkan saja faktor skala, ambil dari sini faktor skala, kalikan dengan titik. Nah, ini titik negatif 3,2. Yang ini negatif 3,2. Lalu ini rumus dikurangi. Nah, yang ini dikurangi. Nah, ini ambil pusat di sini. 4, negatif 6. Dari sini nih pusatnya ya.
4, negatif 6. 4, negatif 6. Lalu ditambah lagi oleh pusatnya. 4, negatif 6. Jadi kita letakkan 2 kali. 4, negatif 6. 4, negatif 6. Di sini juga 4, negatif 6. Tapi ini rumusnya dikurangi. Ya, ini titiknya. Nah, kita hitung sekarang. Negatif 4 kali, nah ini jumlahkan negatif 7 ya. Jadi negatif 4 kali negatif 7 adalah 28. Lalu yang ini adalah 2 ditambah 6, itu adalah 8 ya. 8 kali negatif 4 adalah negatif 32. Nah, barulah tambah sekarang dengan ini, dengan pusatnya tadi 4 negatif 6. Jadi 28 tambah 4 adalah 32. Negatif 32 ditambah negatif 6 adalah negatif 38. Nah, jadi diperoleh bayangan titik A didilatasikan dengan pusat P 4, negatif 6 dengan faktor skala K sama dengan negatif 4. Bayangannya adalah A aksen sama dengan 32, negatif 38. Jadi kalau tuliskan bayangannya di sini ya. Nah, sebentar, ini belum lengkap, pelengkapi saja ya. Nah, di sini jadi bayangannya adalah ya, yaitu A aksen yaitu sama dengan 32 ya. 32 yaitu koma 38. Nah, ini bayangannya negatif ya. Nah, jadi bayangannya adalah aksen 32, negatif 38 yang ini. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Masih ada satu pertemuan lagi yang harus kita bahas, yaitu mengenai komposisi transformasi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.